Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 10 ingin menjelaskan proyek akhir algoritma dan struktur data tentang game ular Nokia. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah algoritma dan struktur data yaitu Bu Dewi Yuliana, Eskom MTI. Di sini ada anggota kelompok 10 yang terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada Adenda Aljana Putri sebagai ketua kelompok. Yang kedua saya sendiri Yeti Nurmaini, dan yang ketiga ada Sindika Rasjalismawah. Di sini saya akan menjelaskan tentang game ular Nokia. Game ular Nokia atau yang dikenal sebagai Snake adalah permainan klasik di mana pemain mengendalikan ular yang bergerak di layar untuk mengumpulkan makanan yang membuat ular semakin panjang. Codingan untuk game ini melibatkan logika dasar seperti pengendalian arah, deteksi tabrakan, dan pengelolaan skor. Di sini kelompok kami juga mencantumkan contoh codingan game ular Nokia. Nah, di sini ada hasil output. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan kode codingan game ular Nokia. Yang pertama ada import library. Import Tinker ASTK, mengimport library Tinker dan memberi alias TK untuk memudahkan penulisan kode. Import random, mengimport library random untuk menghasilkan nilai acak yang akan digunakan di game ini. Yang kedua, class Snake Game. Class Snake Game mendefinisikan class Snake Game yang akan menjadi blueprint untuk objek game ular. Yang ketiga, metode init. Dev init SafeRoute player name ini adalah metode konstruktor yang akan dijalankan saat objek Snake Game dibuat. SafeRoute menugaskan variabel route yang diteruskan ke objek Snake Game ke atribut SafeRoute yang akan digunakan untuk mengelola Windows Game. SafeRoute title Snake Game menentukan judul Windows Game sebagai Snake Game. SafeRoute configure BG sama dengan black mengatur warna latar belakang Windows Game menjadi hitam. Save player name menugaskan nama pemain yang diteruskan ke atribut save player name untuk menyimpan nama pemain. Yang keempat, setup canvas. Save canvas sama dengan tk canvas, save route weight sama dengan 500, bake sama dengan 500, bg sama dengan black, height thickness sama dengan 0, membuat objek canvas dengan lebar 50 pixel dan tinggi 500 pixel, latar belakang hitam dan tanpa batas. Save canvas pack PD sama dengan 20, menambahkan canvas ke dalam Windows Game dengan judul 20 pixel di atas dan bawah. Yang kelima, game setting. Save Snake 240, 240, 230, 240, 220, 240 mendefinisikan posisi awal ular sebagai 3 segmen dengan koordinat 240, 240, 230, 240, dan 220, 240. Save Snake Square, sebuah list kosong yang akan menyimpan koordinat setiap bagian ular. SafeRoute bernilai non pada awalnya akan diubah menjadi koordinat makanan ketika makanan muncul. SafeRoute Square bernilai non pada awalnya akan diubah menjadi objek kotak makanan. Save Direction set ke right menandakan arah awal pergerakan ular. Save Running bernilai true pada awalnya menandakan bahwa permainan sedang berjalan. Save Score bernilai 0 menandakan skor awal pemain. Save Level bernilai 1 menandakan tingkat kesulitan awal. Save Speed bernilai 100 menandakan kecepatan awal ular. Save High Score bernilai 0 menandakan skor tertinggi pemain. Di sini ada alur permainan. Yang pertama ada inisialisasi. Permainan dimulai dengan sebuah ular yang terdiri dari beberapa segmen, biasanya 3 segmen. Ular biasanya dimulai di tengah layar,
Makanan biasanya berupa titik atau objek kecil muncul secara acak di layar. Yang kedua, kontrol. Pemain mengendalikan arah gerakan ular menggunakan tombol panah atas bawah kiri, kanan, atau tombol wasit. Ular bergerak dalam arah yang ditentukan oleh input pemain. Yang ketiga, makan makanan. Ketika kepala ular menyentuh makanan, ular akan memakan makanan tersebut. Ular akan tumbuh lebih panjang, menambah satu segmen, dan skor pemain bertambah. Selanjutnya, penghindaran. Pemain harus menghindar beberapa hal: menabrak dinding, batas layar, menabrak tubuh ular sendiri jika ular menabrak salah satu dari hal di atas. Permainan berakhir. Level dan kesulitan. Seiring bertambahnya skor, kecepatan ular bisa meningkat, membuat permainan semakin menantang. Beberapa versi game ular juga menambahkan level atau rintangan tambahan. Akhir permainan. Permainan berakhir ketika ular menabrak dinding atau tubuhnya sendiri. Pemain biasanya diberikan opsi untuk memulai permainan baru atau keluar. Kesimpulan. Kesimpulan dari codingan game ular Snake Game biasanya mencakup beberapa poin penting yang terlibat. Berikut ada beberapa kesimpulan umum yang dapat diambil dari codingan game ular. Yang pertama ada logika permainan. Game ular biasanya melibatkan logika dasar, di mana pemain mengendalikan ular yang bergerak di area permainan. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan makanan, biasanya berupa titik atau objek, untuk membuat ular semakin panjang. Yang kedua, ada pengendalian ular. Pemain dapat mengendalikan arah gerakan ular menggunakan tombol panah atau kontrol lainnya. Pengendalian ini harus responsif agar pemain dapat menghindari dinding atau tubuh ular itu sendiri. Yang ketiga, ada deteksi kolisi. Kode harus mencakup logika untuk mendeteksi kolisi antara ular dan makanan, serta antara ular dan batas area permainan atau tubuhnya sendiri. Jika terjadi kolisi dengan makanan, ular akan tumbuh, dan jika terjadi kolisi dengan dinding atau tubuhnya, pemain berakhir. Yang keempat, ada skor dan level. Game biasanya memiliki sistem skor yang meningkat setiap kali ular berhasil mengumpulkan. Beberapa implementasi juga menambahkan level atau kecepatan yang meningkat seiring bertambahnya panjang ular. Yang kelima, ada antarmuka pengguna game ular. Sering kali memiliki antarmuka pengguna yang sederhana, menampilkan skor saat ini, dan mungkin juga pesan ketika permainan berakhir. Yang keenam, ada pengulangan dan keberlanjutan. Setelah pemain berakhir, pemain biasanya diberikan opsi untuk mulai kembali, yang menunjukkan bahwa game dirancang untuk dimainkan berulang kali. Yang ketujuh, ada pengguna struktur data. Dalam implementasi game ular, seringkali digunakan struktur data seperti daftar atau array untuk menyimpan posisi segmen tubuh ular. Yang kedelapan, ada pengembangan dan pembelajaran. Membuat game ular adalah proyek yang baik untuk belajar pemrograman, logika, dan pengembangan game secara umum. Ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana game berfungsi dan bagaimana mengimplementasikan berbagai fitur. Dengan demikian, codingan game ular tidak hanya mencakup aspek teknis, tetapi juga memberikan wawasan tentang desain game dan interaksi pengguna. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.